bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 12 Oktober 2020 berjudul Pekerjaan di Bilik yang Kedua. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa, namun dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya membersihkan tempat kudus itu. Seperti pada zaman dulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditangguhkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditangguhkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus sorgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci sorgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 440 dan 441. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona saat ini. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan kasih dan setia-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang ada di daerah Nusa Tenggara. Hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi ini mereka juga dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga tukang Grab dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya besar rahmat-Mu bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, dan juga bangsa dan negara kami yang penuh dengan demonstrasi dan juga berbagai macam masalah-masalah yang terjadi, biarlah mereka dapat mengatasinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami, dan biarlah kehendak Bapa yang jadi, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.